seperti yang disebutkan dalam ayat tadi bahwa sesungguhnya ada satu hal yang menimpa ummah ini yang itu tidak ada siapa bisa menolaknya, yaitu kita akan saling bunuh-membunuh. Dan peristiwa ini sebahagiannya telah terjadi dan bisa jadi masih akan terus terjadi. Ya, jadi tanyonyo kita ini binasa sesama kita sendiri, para hadirin berbahagia. Kita ini lemah sesama kita sendiri. Jadi bukan dengan orang lain. Jadi musuh kita tidak akan mampu mengalahkan kita. Dan Allah menjanjikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak akan kalah dengan musuh kita ini. Tapi kita kalah dengan diri kita sendiri. Jadi karena ego yang ada di dalam diri kita barangkali para hadirin, itu yang menyebabkan kemudian kita ini berpecah dan pada akhirnya disitulah kita nanti akan saling bunuh-membunuh. Dan beberapa peristiwa saya kira dulu semenjak pasca Rasulullah SAW wafat dan dimulai di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, kita bisa melihat bagaimana umat Islam pada ketika itu, ya, mereka saling berperang antara satu kubu dengan kubu yang lain. Nah, sebabnya nanti bisa macam-macam. Ya, tapi intinya kena pegah apa? Kejadian yang persis seperti yang digambarkan dalam banyak hadis yang lain juga, bahwa umat ini dia saling menumpahkan darah sama mereka. Nah, saya kira peristiwa ini terus saja terjadi. Nah, cuman yang paling memilukan kita itu adalah kejadian yang terjadi di awal Islam. Artinya di zaman para sahabat dan tabi'in. Dan itu berakhir, seingat saya itu di zaman Khalifah Abdul Malik, ya, bin Marwan. Di zaman Muawiyah, di zaman Bani Umayyah. Itu terakhir dengan pembunuhan terhadap Abdullah bin Zubair. Nah, itu terakhir kejadian yang paling buruk lah yang boleh kita katakan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Dan walaupun nanti kejadian saling mungkin uronyo hanat hadli, kita tidak lagi mengerikan karena hari ini yang terjadi bukan orang-orang saleh yang berperang, menyejaman orang saleh. Mereka dulu kan para sahabat itu. Jadi semenjak daripada peristiwa perang Jamal, ya, kelompok Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian bersambung nanti perang Siffin ketika terjadi di Siffin di Syria, ya, peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Terus nanti di masa Yazid, bagaimana pembunuhan kepada Husain. Kemudian bagaimana sebelumnya Hasan diracun di Madinah. Ya, kemudian pasca Husain, pasca Husain meninggal Husain di Karbala, dan di sini Abdullah bin Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah waktu itu di Hijaz, ya, dan beliau bermarkas di Mekah. Dan ini yang kita katakan tadi, dan sampai berakhirnya dan matinya Abdullah bin Zubair, baru kemudian umat Islam itu sedikit tenang pada ketika itu. Dannya pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dannya sesuatu yang kita katakan, tapi ini telah terjadi para hadirin, sesuatu yang begitu memilukan. Dan itu terus saja terjadi sampai pada hari ini, ya. Dan ke depan kita tidak tahu seperti apa, tapi yang terakhir beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana Uni Emirat Arab melakukan hubungan dengan Israel, begitu juga dengan Bahrain misalnya. Ke depan peperangan yang akan terjadi, sebelumnya kita lihat di Syria seperti apa, di Mesir seperti apa, dan ini semua adalah orang Islam. Ya, dahulu kita juga di Aceh juga demikian, pemerintah dengan urang GAM, ya. Kita juga saling bunuh-membunuh dan darah yang tumpah itu adalah darah umat Islam. Nah, cuman bacut sagai kena pegah ini para hadirin berkait dengan darah yang tumpah para sahabat itu, seperti mungkin juga pernah saya singgung sebelum-sebelumnya, dan ini saya kira perlu menjadi perhatian kita semua, karena mungkin kita akan terus membaca sejarah ini dan kita akan terus mendengar cerita-cerita tersebut. Nah, jangan sampai saja dalam kita menyikapi cerita-cerita itu kemudian ya, muncul pemikiran-pemikiran yang tidak pantas dan tidak patut kepada mereka para sahabat. Ya, karena dulu yang berperang itu mereka orang-orang saleh. Sebahagiannya bahkan orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka terlibat dalam pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Sedang bayangkan ada Ali bin Abi Thalib, ya. Di sana ada Muawiyah. Ini orang-orang yang oleh Nabi menjanjikan kepada mereka syurga, tapi mereka kemudian saling berperang, gitu kan, saling bunuh membunuh. Dan kita mengatakan
bahwa semua ini adalah para sahabat dan mereka semua adalah manusia. Jadi saya kira kaidah itu perlu dipahami dengan baik, bahwa yang namanya manusia pasti ada silap, mereka pasti punya kesalahan, dan setiap manusia juga punya nafsu. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi hatta Ali bin Abi Thalib, siapapun, dia tetap manusia dan mereka punya kesalahan. Dan itulah hikmahnya kenapa Nabi dalam satu hadisnya mengatakan, la tasubbu ummat ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Nah, Nabi mengatakan demikian, pastinya itu bahwa ada sisi di mana para sahabat ini boleh jadi ada celaan pada mereka. Ada celaan. Saya kira ada banyak ayat yang mungkin tidak di sini, ke depan kita akan melihat ya bagaimana ada sahabat di sana yang khianat macam-macam. Bahkan dulu ya, kita juga menjumpai ada sahabat yang membunuh sahabat. Usamah bin Zaid membunuh orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, bahkan dulu pernah saya ingat Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta min tabtu aradal hayatid dunya fa inda Allah maghanimu katsirah, dan seterusnya. Jadi Allah turunkan ayat itu karena berkaitan dengan beberapa sahabat yang membunuh orang-orang yang sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang tunduk kepada Islam, mereka bunuh, kan? Jadi, dan mereka membunuh itu menginginkan harta yang dibawa oleh orang tersebut. Dan Allah menegur perbuatan ini. Jadi mereka tetap manusia, punya keinginan kepada harta, sama lagi kita nyusit. Ya, dan ini suatu yang lumrah terjadi pada siapapun. Tapi jangan lupa para hadirin berbahagia, orang yang punya kesilapan, punya kesalahan ini karena mereka manusia, mereka punya jasa yang cukup besar kepada kita orang Islam. Nah, jadi kalaulah bukan karena mereka, maka kita tidak seperti ini. Makanya saya sempat kurang nyaman gitu ya, sangat tidak nyaman hati ketika ada sebagian orang yang mengatakan, lihatlah mereka orang-orang Arab, mereka saling bertikai, mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan di situ, lihat bagaimana seorang menantu berperang dengan mertuanya. Dia mengisyaratkan kepada Aisyah berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Di Indonesia tidak ada seperti itu. Kita tidak pernah melihat kiai sana ya memobilisasi santrinya lalu kemudian pergi menyerang pesantren yang di sana. Kita tidak pernah melihat itu. Nah, jadi mereka mencoba dengan nada ejekan begitu, dia ingin mengatakan bahwa kita ini jauh lebih baik daripada mereka. Tapi mereka yang dimaksudkan siapa? Mereka para sahabat. Jadi sampai seperti itu para hadirin berbahagia. Jadi kelihatannya sederhana, tapi yang begini-begini ini bisa jadi membuat orang ini Islamnya ini bisa bermasalah Islamnya ketika kita ini menuduh yang bukan-bukan kepada mereka para sahabat. Jadi kita harus memaklumi bahwa sahabat ini manusia. Manusia itu punya salah, mereka keliru-keliru, mereka punya silap-silap. Jadi lihat bagaimana kehidupan Nabi dan keluarganya. Tidak ada yang terselamat daripada nafsu ini para hadirin kecuali para nabi dan rasul. Itu saya, selebih tidak ada yang selamat. Semua ada godaan syaitannya. Tapi perlu kita ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dimaafkan. Jasa mereka kepada Islam besar. Maka Nabi kata, sekiranya kita ini menginfakkan harta kita di jalan Allah ini sebesar gunung, emas sebesar gunung, itu tidak sebanding dengan mereka yang memberi hanya sedikit. Karena memang jasa mereka besar. Jadi nilai mereka di hadapan Allah besar. Nah, jadi ini saya kira penting menjadi perhatian kita semua, ya. Dan ini juga menjadi kaedah bagi kita orang awam ketika mendengar cerita-cerita. Dan kalau kita banyak baca cerita, jangan buka di Google, ada banyak sekali cerita. Kita kadang-kadang tidak tahu ini siapa yang benar. Inikah yang benar atau inikah? Apalagi dalam Islam ini sampai hari ini kita di sini Sunni dan di sana orang Syiah. Apalagi punya tempat dibaca cerita-cerita Syiah. Habis tiap sahabat di sini. Dan kita mengatakan bahwa mereka-mereka ini wajar salah, ya, karena mereka manusia dan Allah memaafkan mereka. Ya, Allah memaafkan mereka. Dan bahkan ada orang pada ketika itu datang kepada Abdullah bin Umar. Ya, mereka tanya, apa pendapatmu tentang Ali dan Uthman? Dan Abdullah bin Umar mengatakan, Uthman ini Allah telah memaafkannya. Wa karihtum ayya'fu an. Tapi kalian tidak mau Allah memaafkan Uthman. Jadi ada orang mencela Uthman, ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi orang memperbincangkan dari dulu sampai pada hari ini. Nah, mudah-mudahan lisan kita ini tidak ikut mengotori, tidak ikut terkotori dengan apa yang telah terjadi pada zaman tersebut. Ya.
Saya kira ini para hadirin, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan kiranya bisa memberi pelajaran dan manfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.